ya, luar biasa sekali. Generasi milenial tapi penghasilannya fenomenal. Nah, pastinya kita mau tahu dong siapa guest speaker kita pada malam hari ini. Daripada penasaran, mending kita lihat aja profil beliau berikut ini. Oke, hadirin sekalian berikan applause untuk Royal Crown Star Director Hizkia Yogi Dirgayuwana dari Bondowoso. Halo. Oke, terima kasih Bu Yeni. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Selalu salam hebat, luar biasa. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Hizkia Yogi, latar belakang mantan mahasiswa Bapak Ibu, dan dari kota Bondowoso, usia 26 tahun. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada Kiki Indonesia, Datuk Mr. Ho. Terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bisa berbagi sharing bersama teman-teman. Dan saya juga berterima kasih kepada para mentor saya, yaitu Royal Crown Star Director Bapak Aditya Rikadio Permadi, Royal Crown Star Director Bapak Haninata Santoso dan Ibu Shirley, serta Royal Crown Star Director Bapak Chandra Putra Negara dan Ibu Wang Yei. Terima kasih karena berkat mereka saya bisa mencapai posisi sampai saat ini. Oke Bapak Ibu, tadi saya merinding Bapak Ibu melihat 3 orang New Emerald ya, dan semua itu wanita Bapak Ibu. Memang Wonder Woman semua Bapak Ibu ya. Di masa pandemi banyak yang mengeluh tidak bisa apa-apa, bahkan bisnisnya turun, tapi 3 wanita ini digenjot terus Bapak Ibu ya. Ada yang penghasilan sampai ratusan juta, 10 kali UMR. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Beri pos buat 3 pembicara tadi Bapak Ibu, luar biasa banget. Oke Bapak Ibu, tidak berlama-lama Bapak Ibu ya. Saya cerita aja Bapak Ibu, awal saya bergabung di Kiki Indonesia itu sejak usia saya 18 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi sudah 9 tahun Bapak Ibu. Tidak terasa Bapak Ibu, 18 tahun, saya 9 tahun bersama Kiki Indonesia, di mana di saat itu Bapak Ibu, posisi saya dari anak muda yang dulu SMA juga pelajarannya biasa-biasa aja Bapak Ibu ya, salah masuk jurusan bahkan Bapak Ibu, terus cuma hobinya olahraga basket aja, nggak punya impian Bapak Ibu, lalu ke Surabaya untuk kuliah Bapak Ibu. Di mana saya kuliah itu, kebetulan saya dari kota Bondowoso Bapak Ibu, di mana di sana UMR rendah, habis itu pengeluaran juga rendah Bapak Ibu, lalu ke Surabaya Bapak Ibu, itu kaget Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, saya harus mencari penghasilan tambahan. Di sanalah saya bergabung bersama Kiki Indonesia Bapak Ibu. Ya, di sana Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu, saya seorang anak laki-laki yang nggak pernah bisnis, tiba-tiba ditawarkan sebuah peluang bisnis yaitu berjualan pembalut Bapak Ibu, nates. Lalu di Surabaya juga nggak punya teman, nggak punya kenalan, nggak punya kendaraan, cuma sepeda motor aja Bapak Ibu. Saya bingung Bapak Ibu untuk gimana ya cara menjual nates Bapak Ibu ya. Tapi betul yang seperti tadi Ibu Diodora itu ya bilang ya, kalau orang sukses itu selalu mencari cara Bapak Ibu ya. Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi saya setiap pulang kuliah, teman-teman kuliah saya itu nongkrong, ngajak saya nongkrong, saya harus pergi Bapak Ibu untuk keliling ke apotik-apotik, saya keliling ke bidan-bidan Bapak Ibu. Karena saya nggak tahu lagi saya harus prospek siapa Bapak Ibu ya. Ya setiap teman kelas saya, teman kuliah juga saya tawarkan Bapak Ibu. Itu saya lakukan setiap hari Bapak Ibu, selama saya kuliah. Jadi kebetulan kuliah saya juga nggak punya banyak teman akhirnya Bapak Ibu ya, karena teman-teman ngajak keluar, saya nggak bisa Bapak Ibu, saya harus bekerja kan. Ya akhirnya dijauhi teman Bapak Ibu. Ya begitulah prosesnya rata-rata setiap mahasiswa yang bergabung di KK, rata-rata seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan saya pun pernah mengalami Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu,
tidak terasa setelah saya menjalani proses itu Bapak Ibu selama 9 tahun, saya tidak menyangka Bapak Ibu, banyak sekali impian saya yang saya capai Bapak Ibu ya. Yang dulu saya tuh bahkan tidak pernah punya impian ke luar negeri Bapak Ibu ya. Itu bisa semua dapat dari KK Bapak Ibu. Dan bahkan yang dulu saya impiannya cuma satu Bapak Ibu ya, 18 tahun, saya tuh pengen satu Bapak Ibu punya uang saku tambahan, yaitu 1,5 juta Bapak Ibu. Tidak menyangka Bapak Ibu selama 9 tahun sudah puluhan kali lipat Bapak Ibu ya. Yaitu bukan saya yang luar biasa Bapak Ibu ya, karena memang KK Indonesia yang luar biasa Bapak Ibu. Brimop sebagai Indonesia Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya hanya 3 tips Bapak Ibu ya. Saya rangkuman Bapak Ibu. Tadi kan Ibu Yeni ngomong suruh rangkum, saya ngomong, Bu Yeni saya ini lama nggak ngomong, kaku aku. Dirangkum aja Pak Yogi, saya rangkum Bapak Ibu ya. Ternyata sebelum tadi acara Bapak Ibu, saya rangkum Bapak Ibu ya. Selama perjalanan 9 tahun Bapak Ibu, ada 3 hal yang penting Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu kalau lakukan ini, Bapak Ibu akan bisa berkembang Bapak Ibu. Yang pertama adalah cara pandang, merubah cara pandang Bapak Ibu. Ya, nah ini banyak Bapak Ibu orang kalau memiliki cara pandang yang berbeda, itu hasilnya akan beda Bapak Ibu. Contoh aja Bapak Ibu ya, di saat pandemi ini Bapak Ibu, ya kita semua mengalami pandemi. Dan tadi 3 orang Emerald tadi juga mengalami pandemi di kotanya Bapak Ibu. Ya, tapi di satu sisi 3 orang tersebut bisa mencapai prestasi yang baru Bapak Ibu. Dan yang lain juga ada yang gagal, malah mengeluh, malah muntaber Bapak Ibu. Mundur tanpa berita Bapak Ibu di Indonesia Bapak Ibu ya. Kan ada yang seperti itu. Lah, salahnya mana Bapak Ibu? Bukan salah KK-nya, bukan salah keadaannya, ya salah orangnya Bapak Ibu. Salah dari cara pandangnya Bapak Ibu. Jadi ketika keadaannya sama, masalahnya sama, produk yang dijual juga sama Bapak Ibu, sama manusia makan nasi Bapak Ibu. Kalau hasilnya berbeda, berarti kita harus merubah cara pandang kita Bapak Ibu. Ya. Saya juga sebenarnya Bapak Ibu ketika awal-awal pandemi Bapak Ibu, omset memang turun Bapak Ibu. Tapi saya langsung merubah cara pandang Bapak Ibu, karena di saat itu omset turun Bapak Ibu, banyak pencapaian-pencapaian baru Bapak Ibu. Di sana saya pikir, iya ya kenapa kok saya ketika ada pandemi ini sudut pandang kita cuma ke negatif menyerah saja Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya saya ubah Bapak Ibu, saya akhirnya Bapak Ibu, karena kita nggak bisa kemana-mana ya, terpaksa saya harus mencoba hal baru, yaitu keluar dari zona nyaman, buat konten Bapak Ibu ya, buat TikTok Bapak Ibu, lalu awal-awalnya joget-joget nggak ada viewer Bapak Ibu ya, bersama pasangan saya juga Bapak Ibu ya, saya tidak akan bisa seperti ini juga tanpa calon istri saya Bapak Ibu, Ibu Agnes Asia Widya Bapak Ibu ya, beliau juga bantu saya untuk konten TikToknya Bapak Ibu, ya dia kebetulan dia adalah apoteker Bapak Ibu, jadi memang di saat itu nggak enak Bapak Ibu ya, dari nggak pernah buat konten tiba-tiba harus buat konten, keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Tapi di mana kita mau berkembang memang tidak enak. Kalau enak berarti kita nggak berkembang Bapak Ibu. Nah, di sana saya ya sudahlah, saya keluar dari zona nyaman Bapak Ibu ya. Akhirnya kita buat konten Bapak Ibu, dan tidak terasa Bapak Ibu ya, selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun kita buat konten, ternyata bisa ada hasilnya Bapak Ibu ya. Meskipun di masa pandemi ini orderan tetap jalan ya, lalu bisa dapat new member juga ya, semua berkat inilah Bapak Ibu ya, karena ada corona ini, karena ada corona kita bisa pakai cara online Bapak Ibu. Oh tidak ada corona mungkin Bapak Ibu kita nggak tahu cara online yang terbaru Bapak Ibu ya, itu yaitu cara pandang Bapak Ibu. Yang kedua adalah bekerja dengan hati Bapak Ibu. Nah, ada pepatah Bapak Ibu ya, di mana hatimu di situ rezekimu Bapak Ibu. Terkadang banyak kita itu di KK Indonesia itu lebih mementingkan minta hak dulu daripada kewajiban Bapak Ibu. Ya, jadi banyak yang mengeluh, mana bonusnya KK ini tidak besar, mana bonusnya KK ini kecil. Tapi dia kerjanya itu Bapak Ibu, 1 hari cuma kerja 2 jam, 1 jam, bahkan tidak kerja, bahkan udah 1 minggu sekali Bapak Ibu. Ya kan kebangetan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau hasil maksimal di KK Bapak Ibu, letakkan hati Bapak Ibu di KK Indonesia Bapak Ibu. Bekerjalah dengan hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu itu bekerja dengan hati Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ditolak, Bapak Ibu senyum malah Bapak Ibu. Wah, ternyata seninya di KK kayak gini Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu juga bekerja dengan hati, Bapak Ibu tidak akan punya waktu capek untuk membantu downline-nya, ya kan? Menghadapi konsumen yang cerewet Bapak Ibu. Bahkan dulu saya juga pernah diusir Bapak Ibu ketika prospek Bapak Ibu ya. Dia juga pernah Bapak Ibu. Ya, jadi bekerjalah dengan hati Bapak Ibu, jangan terlalu sering pakai logika Bapak Ibu. Ya, kebanyakan dari kita ini hanya mau bonus besar aja dari KK, tapi tidak mau bekerja keras Bapak Ibu. Itu kan repot Bapak Ibu. Ya. Jadi tips yang kedua Bapak Ibu, bekerjalah dengan hati. Karena kalau Bapak Ibu bekerja dengan hati Bapak Ibu, itu hasilnya di luar logika. Kalau pakai logika Bapak Ibu, 1 tambah 1 adalah 2.
Tapi gimana caranya 1 tambah 1 adalah 1000 Bapak Ibu? Yaitu bekerja dengan hati Bapak Ibu. Ya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, saya catat Bapak Ibu karena saya takut lupa sama nggak bicara Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah jangan menyerah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, selama 9 tahun ini Bapak Ibu, saya tuh adalah orang di tim Bapak Ibu ya. Kita kan bertiga, saya di tim Bapak Ibu, itu dulu pertama kali di Jember tuh saya, Pak Richard, Pak Handi Bapak Ibu. Ya dari ketiga orang ini Bapak Ibu, yang paling konsisten adalah Pak Handi Bapak Ibu. Wah, Pak Handi ini tidak ada yang ngalahin kalau konsistennya Bapak Ibu. Kalau dia sudah fokus ini, terus dilakukan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Richard, Bapak Ibu, dia itu selalu membuat hal-hal yang baru Bapak Ibu. Dia orangnya tidak pernah pakai logika, ya selalu bekerja dengan hati Bapak Ibu. Alhasil Bapak Ibu, wah dia sebelum usia 30 sudah punya keluarga, tapi sudah terbilang sudah pensiun Bapak Ibu. Penghasilannya sudah ratusan juta Bapak Ibu. Dan yang ketiga saya Bapak Ibu, saya itu paling konsisten Bapak Ibu. Tapi paling konsistennya bukan seperti Pak Handi Bapak Ibu. Paling konsistennya itu paling sering tuh gagal naik gitu Bapak Ibu. Jadi saya paling sering konsisten tuh gagal Bapak Ibu. Ya, kenapa saya bilang gini Bapak Ibu? Pertama kali saya join IKK Bapak Ibu, saya join 3 bulan Bapak Ibu, saya capai SM Bapak Ibu. Jadi tahun pertama saya langsung naik Bapak Ibu. Tapi namanya anak muda Bapak Ibu ya, gampang ngegas, gampang ngerem juga Bapak Ibu. Ya jadi tahun pertama bisa keluar negeri capai prestasi, tahun kedua sampai tahun kedua tidak bisa keluar negeri nggak capai. Prestasi turun semua Bapak Ibu. Ya tahun depan naik lagi Bapak Ibu. Terus tahun depannya lagi turun lagi Bapak Ibu. Jadi para upline Bapak Ibu ya itu sampai hafal Bapak Ibu ya. Kok kamu ini konsisten ya naik turunnya ya. Kayak roller coaster Bapak Ibu ya. Jadi naik turun naik turun. Ya itu saya konsistennya seperti itu Bapak Ibu. Ya tapi sebenarnya Bapak Ibu itu bukan karena saya yang mau Bapak Ibu ya. Ya karena memang saya yakin Bapak Ibu prosesnya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang join di KK 7 bulan langsung kroni, ya ada Bapak Ibu. Ada juga yang join di KK baru 3 tahun, 5 tahun kron, ya ada Bapak Ibu. Bahkan ada juga di KK yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan SM aja belum capai Bapak Ibu, ada. Ya, jadi saya kebetulan SM cepat, tapi di Ruby Bapak Ibu, saya agak lama Bapak Ibu. Kalau tidak salah 3,5 tahun atau 4 tahun gitu Bapak Ibu. Ya agak lama Bapak Ibu di Ruby. Ya, dari Ruby ke PEL itu nggak ada salah hanya 3 bulan Bapak Ibu ya, 3 bulan capai PEL, lalu dari PEL ke Emerald itu sebentar Bapak Ibu, hanya kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah. Nah, tapi di Emerald, yaitu Bapak Ibu ya, kembali di zona nyaman lagi Bapak Ibu. Saya santai-santai lagi Bapak Ibu ya, sudah mulai sombong Bapak Ibu ya, namanya anak muda kan, wah sudah punya bonus lumayan Bapak Ibu, itu sombong Bapak Ibu ya, sombong tidak bekerja Bapak Ibu ya, uang dihambur-hamburkan Bapak Ibu, akhirnya drop lagi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu di KK itu paling enak Bapak Ibu kalau omsetnya turun berarti hati kita sudah tidak benar. Itu udah indikasinya Bapak Ibu. Pak Chandra selalu bilang sama saya Bapak Ibu, saya gampang kalau melihat hatimu itu. Ya kalau omsetmu turun, tidak benar hatimu sudah. Itu patokannya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akhirnya saya di Emerald juga lama Bapak Ibu. Kalau tidak salah hampir 4 tahun Bapak Ibu. Tapi ketika di Emerald saya bertemu dengan Mr. Ho, saya sangat ingat pada saat itu Bapak Ibu ya, Mr. Ho itu datang ke Jember untuk pernikahannya Bapak Richard bersama Bapak Chandra. Saya langsung ditembak Bapak Ibu. Dari Emerald itu langsung ditembak. Kapan kamu kron? Begitu Bapak Ibu ya. Ya karena saya ini memang dari 9 tahun itu saya banyak berubah dari Bapak Chandra Bapak Ibu. Jadi Pak Chandra ini saya sudah taruh tokat kepemimpinan saya 100% pada beliau Bapak Ibu. Ya jadi ketika Pak Chandra sudah ngomong apa, saya tuh mau ngomong tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Chandra sudah ngomong kapan kamu kron, saya tuh ngomong tidak tuh nggak bisa Bapak Ibu. Ya alasan aduh akhir tahun lah Pak Chandra saya ngomong gitu asal-asalan Bapak Ibu ya, yang penting nggak bisa nolak begitu Bapak Ibu ya. Dan betul Bapak Ibu ya, saya pada saat itu nggak tahu caranya bagaimana, dan karena yakin Bapak Ibu ya, ya sudah saya yakin aja sama Kron itu Bapak Ibu ternyata tercapai Bapak Ibu ya, dari Emerald tidak langsung Diamond langsung ke Kron Bapak Ibu. Dan saat Kron itu 3 bulan kan Bapak Ibu, ada prestasi baru ternyata dari KK Bapak Ibu, yaitu namanya Royal Bapak Ibu. Ya Pak Chandra begitu Bapak Ibu ya, nggak kasih kendor ketika langsung sudah Kron langsung tanya lagi Bapak Ibu, kapan Royal? Begitu. Aduh saya pusing Bapak Ibu ya, karena saya tuh nggak bisa ngomong tidak kalau sama Pak Chandra. Ya sudahlah Pak Chandra, tahun ini, saya bilang tahun ini Bapak Ibu. Caranya nggak tahu bagaimana caranya Bapak Ibu. Tapi memang saya yakin Bapak Ibu ya, karena saya percaya kalau kita yakin Bapak Ibu, 100% pada diri kita Bapak Ibu, cara itu pasti akan datang sendiri Bapak Ibu. Kita akan didatangkan orang-orang yang di luar logika kita Bapak Ibu. Kembali lagi bekerja dengan hati Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya bisa capai tahun lalu ya, kalau tidak salah Royal Consult Director Bapak Ibu ya. Itu bukan karena saya yang hebat Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya itu tidak hebat Bapak Ibu ya. Cuma saya itu menangnya itu pertama Bapak Ibu orangnya itu tidak gampang tidak suka mikir Bapak Ibu.
Jadi kalau sudah ada target, Pak Chandra yang bilang, ya sudah, capai. Ya udah, capai aja sudah Bapak Ibu gitu. Ya, jadi beranilah Bapak Ibu ya. Sama jangan pernah menyerah. Saya orangnya memang dari dulu tidak suka kalah Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah mulai sesuatu, kalau nggak selesai, itu nggak enak di hati Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, mau di bisnis manapun Bapak Ibu, itu jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Ya, meskipun Bapak Ibu mungkin yang ada hadir di sini sudah di KK sudah 5 tahun tapi masih SM, care aja belum Bapak Ibu ya. Bahkan 21% terisi, 21% bulan depan nggak break lagi. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Karena prosesnya setiap orang itu berbeda-beda. Ketika Bapak Ibu nggak menyerah Bapak Ibu, itu nggak game over Bapak Ibu. Cuma tertunda aja masalah waktu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau memang gagal, istirahat sebentar aja Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah intinya. Nah, ketika Bapak Ibu tidak pernah menyerah Bapak Ibu, pasti ada saatnya Bapak Ibu akan mencapai namanya Royal Conference Director Bapak Ibu. Ya, itu aja Bapak Ibu pesan-pesan dari saya. Semoga pesan dari saya ini bisa berguna untuk Bapak Ibu bisa capai prestasi yang baru ketika setelah mengikuti acara ini. Saya kembalikan ke Bu Yeni, dan selalu salam hebat, luar biasa. Wow, luar biasa sekali. Itu tiga tips yang luar biasa yang didapatkan ya setelah perjalanan panjang di bisnis KK Indonesia. Cara pandang bekerja dengan hati dan jangan menyerah. Luar biasa sekali. Oke, semoga selalu sukses Pak Hizkiyah bersama timnya. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan apa yang telah